Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, hamdan bila ghayah, wa syukran bila nihayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah dimanapun berada, jamaah Masjid Baitur Rahim Kecamatan Soko, sebelum kita awali taklim kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca sholawat tibil qulub. Kita niatkan semoga senantiasa kita sekeluarga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa meneladani sikap atau kepribadian dari salah satu sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain, tidak bukan adalah khalifah setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat terbaik Rasulullah. Beliau pula adalah urutan nomor 1 dari Khulafaur Rasyidin. Hadirin rahimakumullah, Abu Bakar merupakan sahabat yang memiliki hobi positif. Apa itu? Yaitu tafakkur, angan-angan berpikir. Melalui hobi tafakur ini, angan-angan berpikir atas ayat-ayat Allah, atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga oleh Allah Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan sebuah hikmah, yaitu kepekaan jiwa. Kepekaan jiwa. Jadi hatinya Abu Bakar As-Siddiq ini sangat lembut sekali. Beliau memahami Al-Quran itu lebih dalam daripada sahabat yang lainnya. Suatu contoh, pernah ada ayat turun, Abu Bakar As-Siddiq memaknai Al-Quran ini lebih dalam daripada hanya sekedar membaca, lebih dalam daripada sekedar teori belaka. Sebuah ayat saat itu turun, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat
ayat ini menerangkan tentang al-yauma, pada suatu hari nanti, yaitu pada hari ini, akmaltu lakum, kami telah menyempurnakan lakum kepada kalian semua dinakum, agamamu. Mendengar berita ini, hadirin sekalian, para sahabat gembira. Mereka bertakbir, Allahu Akbar, agama telah sempurna. Umpama bahasa kita, yes, hore, agama telah sempurna, agama telah mencapai puncaknya. Dilanjutkan, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah disempurnakan pula nikmatku, yaitu berupa agama Islam. Wa raditu, dan kami ridho lakum, buat kalian semua, al-Islam Madinah, Islam sebagai agama. Para sahabat bahagia mendengarkan turunnya ayat ini, karena menganggap bahwa Islam telah sempurna. Semuanya berbahagia, semuanya bertasbih, semuanya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin sekalian, di luar dugaan, Abu Bakar As-Siddiq justru sebaliknya. Beliau menangis di tengah orang-orang yang sedang bahagia. Sehingga beberapa sahabat bertanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah ini ayat bahagia? Kenapa engkau bersedih? Bukankah ini adalah berita gembira untuk kita semuanya? Kemudian Abu Bakar menyampaikan, ya betul, agama memang telah sempurna, agama memang telah disempurnakan, dan Islam telah mencapai puncaknya. Tapi tidak lain tidak bukan, kalau kita memahami kata sempurna, bukankah ketika dikatakan sempurna itu artinya tugas Nabi telah selesai? Sahabat terdiam. Dilanjutkan lagi, ketika tugas Nabi telah selesai, maka Nabi akan kembali kepada Allah. Dan ketika Nabi kembali kepada Allah, otomatis kita akan ditinggal atau berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, seketika pada saat dijelaskan seperti itu, para sahabat menangis dengan haru. Ini merupakan salah satu contoh kepekaan jiwa Abu Bakar. Jadi beliau memahami teks itu lebih dalam dibanding sahabat yang lain. Padahal kalau berkata Ibnu Abbas, beliau adalah orang yang ahli Al-Quran. Ibnu Mas'ud, beliau terkenal dengan qari'ul Quran, adalah qari'nya Nabi Muhammad. Tapi ternyata Abu Bakar lebih daripada itu. Beliau melihat sebuah makna, sebuah kejadian di balik naskah atau di balik teks yang tertera. Nah, jadi ketika kita bertafakur, kita angan-angan, kita konsentrasi, maka insya Allah kita akan mendapatkan sebuah hikmah berupa kepekaan jiwa yang bisa memahami lebih dalam daripada yang lainnya. Satu contoh yang lain barangkali termasuk pula turunnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika turun ayat ini pun para sahabat senang, gembira, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melainkan Abu Bakar sedih dan menangis. Akhirnya ditanya oleh sahabat, ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah ini kabar gembira, orang berbondong-bondong masuk kepada Islam? Ya, memang, tapi ma ba'dal kamal illa nuqsan. Tidak ada setelah sempurna kecuali berkurang. Jadi beliau memahami makna di balik ayat ini. Jadi kita melihat bahwa ketika kita naik gunung, tidak akan ada turun kecuali kita sudah berada di puncak. Artinya apa? Ketika kita sudah berada di puncak kejayaan Islam, ketika sudah berada pada kejayaan Islam yang tertinggi, sudah menang oleh orang-orang Quraisy kafir pada saat itu, tidak ada jalan lain kecuali nukson. Tentu nanti akan mengalami penurunan.
Apa saja nukson pada saat itu? Yang pertama, yang paling menyedihkan adalah ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan kita. Kenapa? Karena agama telah sempurna, dakwah telah sukses. Maka ini diartikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau memahami akan ditinggal oleh Rasulullah. Di samping itu terjadilah fitnah bertubi-tubi, mulai daripada murtad, banyaknya nabi palsu dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud daripada nukson, berkurang. Jadi ketika agama telah sempurna, tidak ada jalan lain kecuali akan yang terjadi nukson atau berkurang. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, ketika Rasulullah Muhammad melaksanakan sholat subuh berjamaah, beliau menyampaikan sesuatu. Wahai sahabatku, ada seorang hamba Allah yang diberikan pilihan oleh Allah, yaitu kembali kepada kekasihnya atau tetap bersama keluarganya. Kemudian hamba Allah itu memilih untuk kembali kepada kekasihnya karena dia rindu kepada kekasihnya. Di saat yang lain pada mendengarkan kisah itu, ternyata Abu Bakar As-Siddiq laki-laki menangis. Karena beberapa sahabat memahami, oh Kanjeng Nabi sedang berkisah, menyampaikan kisah daripada Bani Israel. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai sahabat, wahai Umar, tahukah engkau siapa hamba Allah itu? Dia adalah Rasulullah, yaitu ini artinya Rasulullah telah ditawari oleh malaikat Jibril kembali kepada kekasihnya atau tetap bersama keluarganya. Ternyata Rasulullah lebih memilih untuk kembali kepada kekasihnya karena beliau telah rindu kepada kekasihnya. Pada saat itu akhirnya sahabat kembali menangis luar biasa saking sedihnya. Hadirin rahimakumullah. Dari sini kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari sikap atau keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaik Rasulullah. Ketika beliau sakit tidak bisa mengimami, beliau menyuruh Abu Bakar untuk jadi imam. Tapi ternyata ketika dicari tidak ada. Akhirnya Bilal berijtihad, kalau tidak ada Abu Bakar ya berarti Umar. Ketika Umar ngimamin, Allahu Akbar, ketika takbir, karena Umar itu kan suaranya keras, itu didengar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah tidak setuju. Artinya apa? Tidak setuju selama Abu Bakar masih ada. Ini menjadi sebuah informasi secara tersirat bahwa kepemimpinan setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Ini Masya Allah, semoga kita bisa mengambil pelajaran hikmah, bisa mengambil teladan dari sikap kepribadian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.